Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti dan syarahnya kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Hadis yang ke-476. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi alaihi fa inna siya ayadhkur ismallahi fi awalihi falyaqul bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Hadis yang ke-476 ini itu berbicara tentang doa sebelum makan. Idza akala ahadukum, apabila kalian mau makan, falyadhkur ismallahi, maka sebutlah nama Allah. Jadi kalau kita mau makan ataupun mau minum, maka di sana disunnahkan menyebut nama Allah. Mana nama Allah itu? Jadi kalau sebelum makan Anda bisa membaca bismillah langsung makan. Bisa juga membaca bismillahirrahmanirrahim langsung makan. Juga bisa membaca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar langsung makan. Dan doa-doa yang lainnya banyak. Karena kata kuncinya adalah menyebut nama Allah. Sedangkan nama Allah itu banyak. Ada 99 nama yang tercatat, misalnya nama-nama yang lainnya. Yang penting nama Allah. Tetapi yang umum, yang lazim diajarkan kepada anak-anak kita itu biasanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau saya sendiri biasanya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Fa inna siya, kalau lupa gimana? Pas tiba-tiba ke meja makan langsung makan aja, lupa nggak baca doa sebelum makan dulu, nggak baca bismillah dulu. Falyadhkur ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Fa inna siya ayadhkur ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Nah, jadi kalau lupa ada doanya, Anda bisa membaca doa yang ini, bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Nah, lalu apa sesungguhnya rahasia di balik doa sebelum makan itu? Kelihatannya sederhana pemirsa. Tetapi kalaulah kita tahu rahasia di balik doa sebelum makan ini, Anda akan terkejut. Mari kita sama-sama lihat. Idza akala ahadukum ta'aman, ini dikatakan idza akalta ta'aman aw syaribta faqul bismillahi wa billahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum lam yusibka minhu da'un walau kana fihi sambun. Nah, di sini disebutkan salah satu doa sebelum makan itu adalah
Bismillahi wa billahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i ya hayyu ya qayyum. Nah, seandainya Anda membaca doa ini sebelum makan, maka Anda tidak akan terkena penyakit gara-gara makanan tersebut. Walaupun di dalam makanan tersebut banyak zat-zat yang berbahaya. Ini salah satunya. Jadi salah satu rahasia doa sebelum makan itu, apabila kita mau berdoa sebelum makan, maka insya Allah makanan tersebut itu akan memberikan berkah kepada kita, bukan sebaliknya memberikan racun, memberikan madharat, memberikan atau membahayakan kepada diri kita, itu enggak. Faliyadhkur ismallah nadban sunat inda syafi'iyya. Jelas ya, hadis yang pertama, idza akal ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi fa inna siya ayadhkur ismallahi fi awalihi falyaqul bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Jadi kalau kita mau makan disunahkan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? Bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dan juga bisa doa yang dikutip oleh Imam Al-Munawi ini, Bismillahi wa billahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i ya hayyu ya qayyum. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke 477. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, wa idza syariba labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, fa innahu laysa syai'un yujzi min at-ta'ami wa syarabi illa laban. Nah, sini contoh doa sebelum dan sesudah makan, diantaranya ini, idza akala ahadukum ta'ama falyaqul, jika kalian itu mau makan maka berdoalah dengan doa ini, yaitu Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Jadi doa sebelum makan, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, ya Allah barik, berkahilah kita di makanan yang mau kita makan ini, wa abdilna, lan gantilah kita makanan khairan yang lebih bagus minhu, dari makanan yang kita makan. Nah, ketika khusus ada doa khusus ketika minum susu laban, yaitu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah makanan kita ini, wa zidna minhu, dan tambahilah keberkahan dari susu yang kita minum tersebut. Fa innahu laysa syai'un yajzi min at-ta'am wa syarab illa laban. Nah, ini susu itu merupakan salah satu makanan yang dikatakan lebih utama dari madu. Tapi menurut ulama yang lain bahwa madu lebih utama dari susu. Yang sebenarnya adalah bahwa kalau masalah makanan dan mengenyangkan, maka susu itu terkadang lebih utama dari madu. Tetapi kalau untuk obat, madu itu terkadang lebih utama daripada susu. Jadi masing-masing itu punya keutamaan masing-masing. Nah, sekarang kita lihat nih salah satu rahasia yang lain. Allahumma barik lana fihi minal barakati wa ya ziyadatul khair wa dawamihi. Barokah itu apa? Barokah itu dikatakan ziyadatul khairi wa dawamuhu. Di berkah itu
tambahnya kebagusan dan langgengnya kebagusan tersebut terus. Jadi terus bertambah, namanya barokah itu. Jadi salah satu rahasia membaca doa sebelum makan itu merubah makanan yang tadinya hanya sekedar makanan seonggok sayur, misalnya hanya sepiring nasi, itu berubah menjadi seberkah sayur, seberkah nasi, sehingga ketika kita makan makanan tersebut menjadi barokah. Terus keberkahan tersebut itu bersama kita selama nutrisi-nutrisi makanan tersebut berada di dalam tubuh kita. Bahkan di sini disebutkan Allahumma barik lana fihi Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu min ta'amil jannah minhu. Nah, jadi ya Allah, berkahilah aku dengan makanan ini dan gantikanlah makanan ini dengan makanan yang lebih bagus. Apa makanan yang lebih bagus itu? Makanan surgawi. Apa makanan yang bagus itu? Makanan yang lebih bagus dari yang kita bagus, makanan yang penuh berkah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, kita itu meminta semoga nih makanan yang kita makan ini menjadi berkah kita di dunia dan juga menjadi berkah kita di akhirat. Apa itu berkah kita di dunia? Nah, ketika kita makan membaca doa, maka makanan yang tadinya hanya sekedar makanan ansih, nasi ya nasi sepiring, sayur ya sayur sepiring, tapi begitu kita makan dan baca doa, maka sayuran ini berubah menjadi obat. Maka nasi yang kita makan berubah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini tidak tergolong orang-orang yang lalai. Kenapa tidak lalai? Buktinya kita membaca doa. Makanan yang kita makan benar berubah menjadi saksi. Saksi apa, Pak? Kita itu min ahli sunnah. Kenapa? Ya, karena salah satu sunnah sebelum makan adalah membaca doa sebelum makan. Bahkan di sini dikatakan akan diganti itu makan dengan makanan surgawi di dunia dan di akhirat. Itulah. Di makanan tersebut kemudian kita telan masuk ke mulut, masuk ke tenggorokan atau kerongkongan, kemudian masuk ke dapur, dicerna oleh perut, dipisahkan mana yang kotoran, mana yang bersih, mana nutrisi, mana zat A, mana zat B, kemudian zat didistribusikan ke seluruh tubuh oleh darah, naik ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati, masuk ke kaki, ke tangan, semuanya berai menjadi sesuatu yang barokah. Otaknya nih, kalau dia makannya itu dengan berdoa, insya Allah otaknya itu mikir yang bagus-bagus. Kalau dia pengusaha, itu pengusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang halal. Kalau dia petani, itu bagaimana caranya supaya bertani dengan bagus. Kalau dia itu buruh, bagaimana dia bekerja dengan bagus. Itu otak. Karena apa? Asupannya itu asupan barang yang barokah. Begitupun hatinya tenang, nggak takut ini, nggak takut itu. Yang penting ikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya nanti biarkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barokah. Kakinya itu mudah melangkah kepada hal-hal yang baik. Jadi intinya kalau kita itu makan dengan membaca doa, makanan menjadi berkah, diserap tubuh, kemudian tubuhnya itu mengajak kepada keberkahan. Keberkahan itu apa? Kebaikan yang terus-menerus bertambah. Kepengajian ringan karena apa? Makanya baca doa. Mau sedekah ringan, kenapa? Karena makanya baca doa. Nah, kalau yang tidak baca doa, silakan Anda pikirkan sendiri. Kita lanjut. Itu ya salah satu rahasianya. Nah, bahkan kalau kita ingat ada saat ini kuncian nih, apapun doanya, maka hadis yang satu ini bisa menjadi kuncian. Ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Dalam hadis qudsi kata Allah berfirman,
aku bersama hambaku. Kapan? Ketika dia ingat kepadaku atau ketika dia berdoa kepadaku. Bersama di sini tentu bukan kebersamaan seperti kita sama anak kita sama orang tua kita, enggak. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Yang dimaksud salah satu ditakwil bahwa Allah bersama kita, maksudnya salah satu adalah ridha Allah bersama kita, keberkahan Allah bersama kita. Nah, jadi ketika kita mau makan baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, masuk ridha Allah, masuk keberkahan Allah. Nah, sudah. Kalau kita mendapatkan keberkahan Allah gara-gara makan ini, kalau kita mendapatkan ridha Allah gara-gara makan ini, semuanya beres. Setan pergi, kebaikan datang, dan lain-lain. Maka mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan kondisi kita yang sulit, misalnya kondisi tubuh kita yang banyak penyakit, misalnya itu salah satunya itu karena kita sering lupa membaca doa sebelum makan. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Hadis ke-478. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yulqiqaha. Idza akala ahadukum ta'aman, ketika kalian makan makanan, fala yamsah, maka janganlah mengusap atau membersihkan yadahu, tangan kalian, bil mindili, kelawan mindil, lap lah kalau sekarang, jangan dilap dulu setelah baik pakai tisu, serpet dan lain-lainnya. Hatta yal'aqaha aw yulqiqaha, sehingga kalian itu menjilat tangan kalian. Jadi begini, salah satu sunnah ketika makan adalah menggunakan tangan. Begini makan, jangan pakai sendok, jangan pakai sumpit, dan jangan pakai alat lainnya. Maksudnya begini, kalau selama kita itu masih bisa makan menggunakan tangan kita, usahakan dengan tangan kita. Karena apa? Karena di sana kita akan mendapatkan tambahan pahala sunnah makan dengan tangan. Kalau masih bisa pakai 3 jari makan. Nah, nanti selesai makan, tangan kita itu jangan langsung cuci tangan. Jangan tangan langsung dilap dengan tisu atau jangan. Salah satu sunnahnya gitu, kita jelatin dulu tangan. Nah, begini. Kalau yang 3 tangan ini dulu nggak apa. Intinya dijilat. Baik oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Bisa murid-murid kita kalau dia mau, bisa istri-istri kita kalau dia mau, gitu kan. Dan lain-lain. Intinya kita disunahkan menjilat tangan kita. Kenapa? Salah satu alasannya kita tidak tahu makanan mana yang paling berkah. Siapa tahu makanan yang paling berkah itu justru makanan yang masih tersisa di tangan kita itu. Ketika kita cuci tangan, keberkahan yang paripurna itu menjadi hilang. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyal asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakatuh. Sama dengan tadi, ini cuma lebih panjang. Idza akala ahadukum ta'aman falyal asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Jadi kalau kalian makan, maka tangannya jangan dicuci tangan dulu, jangan dibersihkan dulu sebelum kita jilatin. Bahasa Jawa itu sebelum kita lamot lah begitu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-480.
Idza akala ahadukum ta'aman falyaghsil yadahu min wadoril lahmi. Nah, sini. Setelah makan itu disunatkan cuci tangan, khususnya ketika makan itu dengan daging. Nah, sini ada yang menarik nih. Ya, tadi jadi kita sampai di sini ada beberapa sunnah makan yang sudah kita peroleh. Pertama, sebelum makan baca doa dulu. Terus yang kedua, sesudah makan jangan cuci tangan dulu atau jangan dilap dulu tangannya sebelum kita jilatin. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-481. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Idza akala ahadukum, apabila kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Dan ketika kalian minum, maka minum juga dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan menggunakan tangan kiri dan minum juga menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita makan, salah satu hal yang harus kita jauhi itu memakan tangan kiri. Makanlah dengan tangan kanan itu sunnah Rasul. Tapi kalau makan dengan tangan kiri itu sunnah setan. Terkecuali orang-orang yang lagi sakit nggak bisa pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri, itu namanya udzur. Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi haqiqatan. Nah, di sini ditafsirkan bahwa yang dimaksud setan makan dengan tangan kanan atau makan dengan tangan itu adakah hakikatnya. Ya, kalau kita makan dengan tangan kiri berarti kita itu menjadi baladnya setan, di golongan setan. Dalam hal apa? Dalam hal makan dengan tangan kiri. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis 482. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wal yashrab biyaminih wal yakhud biyaminih wal yu'ti biyaminih fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wal yakhud bishimalihi wa yu'ti bishimalihi. Nah, sini ditambahkan lagi salah satu adab makan. Ketika makan itu makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan. Nah, ketika kita makan bersama mau ngambil sesuatu juga dengan menggunakan tangan kanan. Dan ketika kita mau memberi sesuatu kepada orang lain ketika makan juga menggunakan tangan kanan. Kenapa alasannya? Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan menggunakan tangan kiri, minum juga menggunakan tangan kiri, mengambil sesuatu dengan tangan kiri, memberi sesuatu juga dengan tangan kiri. Tapi jangan karena hadis ini nanti ketika Anda melihat seseorang makan misalnya di restoran menggunakan tangan kiri, kemudian Anda ngomong, wah ini setan nih, baratnya setan. Kenapa makanya tangan kiri? Enggak begitu juga, mesti dipertimbangkan. Kita lihat hadis berikutnya, hadis ke-483. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatuhu falyumit ma rabahu minha sumaliyat'amha wala yata'ha lisyaitan." Idza akala ahadukum ta'aman, ketika kalian makan makanan, fasaqatat luqmatuhu, kemudian makanan tersebut jatuh, marobahu minha thumma liyat'amha wala yata'ha lisyaitan. Maksudnya begini, ketika kita sedang makan kemudian ada makanan yang jatuh,
itu makanan yang jatuh kalau masih bisa diambil kemudian dibersihkan dan masih bisa kita makan, maka makan. Oke, tetapi ketika kita makanan tersebut jatuh kemudian ternyata nggak bisa dibersihkan lagi atau ternyata nggak bisa kita makan lagi, maka kasih makanan kepada binatang. Kalau nggak ada binatang, kasih kepada bumi supaya tetap apa? Supaya tetap bermanfaat. Jangan sampai kita biarkan tersia-sia. Karena apa? Makanan yang tersia-siakan itulah menjadi makanan sia-sia. Dengan kata lain, ketika kita makan kemudian ada sisa makanan yang sia-sia, maka makanan tersebut menjadi makanan setan. Artinya kita masih makan setan. Itu sehingga ada kataan innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang yang mubadzir itu temannya setan. Paham ya? Jadi salah satu adab ketika makan, ketika ada makanan jatuh kita ambil, kalau masih kita bisa makan, kalau nggak bisa makan manfaatkan pada hal lain, jangan sampai sia-sia. Seperti yang terjadi pada zaman kan banyak tuh makan makanan nggak habis, bersih simpan aja dibuang, nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kalau nggak bisa kita makan, bisa manfaatkan untuk apa lagi? Kalau nggak bisa untuk apa lagi, bisa untuk apa terus sehingga sampai manfaatnya itu gak hilang. Sama kalau kayak waktu zaman saya kecil itu, kalau makanan nggak habis oleh orang tua, makanan dijemur, nanti setelah jemur diolah jadi makanan yang lain, manfaat lagi. Nanti makanan yang lain dimasak nggak habis lagi, kemudian diolah jadi makanan apa lagi terus. Jadi makanan itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain terus menerus sehingga tetap manfaat. Kalau nggak begitu, maka akan dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang lain, yaitu setan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-484. Idza akaltumut ta'ama fakhlamu ni'alakum fa innahu arwahu li aqdamikum. Idza akaltum ta'aman fakhlamu ni'alakum fa innahu arwahu li aqdamikum. Kalau kita mau makan, kata hadis ini, bukalah alas kaki kita. Kalau kita pakai sepatu, buka dulu sepatunya kalau mau makan. Kenapa? Supaya kaki kita itu rileks. Kalau kaki kita rileks, makanya lebih enak, makanya lebih nikmat, begitu kan. Itu kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah saja. Yaitu salah satu adab makan. Kalau bisa membuka alas kaki seperti sandal, sepatu, kaos kaki dan lain-lain, maka lakukanlah. Kalau terpaksa nggak bisa, yuk jangan sering-sering. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ke-485. Dah habis. Baik, kalau begitu kita baca dari awal sampai akhir satu-satu hadisnya, sekalian ngapalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi fa inna siya ayyadhkur ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Hadis ke 477. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Wa idza syariba labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Fa innahu laysa syai'un yajzi min at-ta'am wasyarabi illa laban. Hadis 478. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Hadis ke-479. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Hadis ke-480.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman falyaghsil yadahu min wadhuril lahmi. Hadis ke 481. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitana yaqulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Hadis ke 482. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wal yashrab bi yaminih wal ya'khudh bi yaminih wal yu'ti bi yaminih fa inna syaitana yanqulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi wa ya'khudhu bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi. Hadis ke 483. Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatuhu falyumit ma rabahu minha thumma liyat'amha wa la yad'ha lisyaitan. Hadis ke 484. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akaltumut ta'ama fakhla'uni 'alakum fa innahu arwahu li aqdamikum. Ya. Tadi itu beberapa doa sebelum makan. Nah, sekarang kalau sesudah makan doanya apa? Tentu banyak doanya. Yang intinya kalau sebelum makan kita menyebut nama Allah, kalau sesudah makan kita memuji Allah, misalnya dengan lafal alhamdulillah bisa, dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin bisa, dengan lafal alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah juga bisa, atau pujian-pujian lainnya juga bisa. Nah, salah satu keistimewaan ketika kita membaca doa sesudah makan itu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Doa setelah makan. Atau doa yang ini juga bisa. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwaddangin wala mustaghnan anhu rabbana. Dalam hadis disebutkan innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmadahu 'alaiha. Hadis riwayat Imam Muslim, nomornya insyaallah 2734. Nah, begini. Kalau kita makan, selesai makan kemudian membaca doa sesudah makan, bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillahirabbil alamin, bisa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka kita itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini. Mantap apa mantap? Ya. Artinya ternyata dengan makan saja itu kita bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala seberkah-berkahnya. Dengan bisa mendapatkan ridha Allah seridha-ridhanya hanya dengan cara makan. Ternyata mendapatkan ridha Allah itu gampang, makan saja. Masuk ke surganya Allah juga ternyata gampang, tinggal makan saja. Cuman makanya seperti tadi yang kita baca dari hadis itu tadi, sebelum makan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian makan menggunakan tangan kanan, kalau bisa masih menggunakan 3 buah jari, gunakan 3 buah jari. Kalau masih bisa menggunakan 5 jari, gunakan 5 jari. Jangan pakai alat seperti sendok garpu atau apa, kecuali dalam keadaan terpaksa. Selama makan itu hati kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa makan ya Allah, makannya juga enak, ada daging, ada sayur, ada apa. Nah, kemudian setelah selesai makan, ketika makan ada makanan yang satu kita ambil, kita bersihkan, terus kita makan lagi. Kalau sudah tidak bisa kita makan, kita kumpulkan sisanya, nanti kita kasih makan kepada binatang peliharaan kita. Kalau enggak ada binatang peliharaan kita kasih kepada tanaman kita supaya jadi pupuk dan seterusnya.
Jadi setelah selesai makan jangan dulu cuci tangan. Kita jelatin dulu tangannya supaya apa? Supaya kita mendapat pahala keberkahan lagi. Setelah selesai makan, kemudian kita baca doa Alhamdulillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, atau doa-doa yang lain supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistimewaannya lagi kalau baca doa yang Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, insyaallah semua dosa kita itu diampuni. Beres. Gara-gara nikmat kan tubuh kita penuh keberkahan karena apa? Diliputi oleh makanan dan nutrisi yang kita bacain doa. Ini gara-gara makan nih dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara makan nih kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Kita keluar rumah setelah makan, insya Allah makanan-makanan yang berubah menjadi energi, pikiran berubah menjadi hati, di otak, kaki, tangan itu akan mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Anda bayangkan kalau sampai lupa makan, makanan itu berubah menjadi makanan yang sebaliknya tadi itulah, silahkan dipikirkan lagi. Akhirnya yang ingin saya katakan adalah mari kita sama-sama menjaga kalau mau makan baca doa dulu. Setelah makan baca doa dulu. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan menjadi berkah. Menjadi sebab kita sehat di dunia, juga menjadi sebab kita sehat nanti di akhir. Di akhirat menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhir. Akhirnya segala kesalahan mohon dimaafkan. Kalau mau dikoreksi nanti ada, silahkan dikoreksi. Karena terus terang sama-sama belajar. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Jangan lupa silahkan Anda like, share dan komen hadis ini supaya apa? Supaya kebaikan kita mendengarkan hadis, membaca hadis ini menjadi abadi hingga hari kiamat. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabdarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah memberikan nikmat di dunia dan di akhirat sehingga wajahnya berseri-seri bagi orang-orang yang mau menyampaikan sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ini yang kita baca, yang kita bicarakan ini sesuatu ajaran Islam yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Referensinya jelas, kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti. Syarahnya juga jelas, syarah Faidul Qadir karangan Imam Munawi. Hadis lainnya mengatakan, Nabdarallahu mar'an sami'a min hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah membuat wajah berseri-seri orang-orang yang mendengarkan hadis. Tadi itu hadis, setelah didengar kemudian di-share kepada yang lain supaya apa? Supaya orang lain membaca. Nah, ketika orang lain membaca itulah kita mendapatkan limpahan pahala. Karena apa? Karena kita turut serta tolong menolong dalam menyebarkan kebaikan. Hadis lainnya mengatakan, man sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Itu. Semoga Allah memberi nikmat yang berlimpah sehingga wajahnya berseri-seri kepada orang yang mendengarkan makalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkannya. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.